Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina illa syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar. Di antaranya adalah bagaimana keadaan orang-orang yang beriman, yang mana orang-orang beriman akan dibagi menjadi kelompok orang yang taat dan orang yang maksiat. Orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan, akan diberikan kemuliaan-kemuliaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat tersebut akan tampak dari mereka kemuliaan seperti para mujahid, orang yang senantiasa berpuasa, orang yang mati dalam keadaan ihram, dan yang lainnya. Mereka yang mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang mulia, dan mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia tersebut. Sebaliknya, para pelaku kemaksiatan mereka akan dikumpulkan bersama para pelaku kemaksiatan pula, dan akan mendapatkan kehinaan. Orang-orang yang sombong akan dibangkitkan dalam keadaan kecil, sebagaimana mereka dahulu di dunia membesarkan diri mereka. Di akhirat mereka dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang suka meminta-minta, orang yang tidak adil, para pemakan riba, para pelaku kemaksiatan akan dikumpulkan ke dalam kelompok mereka dalam keadaan penuh kehinaan. Dan di mahsyar, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada haud, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah telaga yang akan diminum oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam saja. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya akan diminum oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ana faradtukum alal haudi, aku telah menunggu kalian di telaga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata farad artinya ataqaddamu, yaitu mendahului, duluan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendahului kita di telaga tersebut, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah manusia tadi dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan yang beraneka ragam, dalam keadaan yang sangat berat, yang sangat sulit, sampai disebutkan keadaan matahari teramat sangat dekat. Jarak matahari dalam hadis disebutkan hanya 1 mil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudna syamsu yaumal qiyamati min khalqi hatta takuna minhum kamilin fayakunun nasu ala qadri a'malihim
fil 'araq minhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqwayhi wa minhum man yuljimuhul 'araq iljaman. Pada hari kiamat kata Nabi SAW, matahari akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarak 1 mil. Maka manusia akan berada dalam keadaan yang sangat kesulitan. Mereka akan berada dalam keadaan panas yang luar biasa, keringat yang bercucuran, yang mana nanti kadar keringat mereka akan disesuaikan dengan amal perbuatan mereka di dunia. Ada di antara manusia yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Sebagian yang lain keringatnya sampai pada lututnya. Sebagian yang lain keringatnya sampai ke pinggangnya. Bahkan ada pula yang keringatnya sampai menjadikan dirinya tenggelam, hingga menjadikan dia merasa tercekik dikarenakan keringatnya tersebut. Hari yang luar biasa, hari yang sangat berat. Dan ini semua jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala wajib kita imani sebagai konsekuensi kita iman kepada perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Al-Qur'anul Karim, kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman dengan perkara gaib. Ini pondasi untuk dapat meraih derajat takwa, harus seorang itu beriman dengan perkara yang gaib. Dan kejadian yang akan terjadi di hari kiamat ini adalah semua perkara yang gaib. Dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan apabila kita berbicara terkait dengan perkara yang gaib ini, maka sulit digambarkan dengan akal manusia. Akal manusia terkadang susah untuk menerimanya. Oleh sebab itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mendahulukan dalil daripada akal, bukan mendewakan akal dan mengesampingkan dalil. Apabila terdapat dalil yang sahih, maka ini yang harus kita dahulukan, bukan dipertentangkan dengan akal kita, atau apabila akal kita tidak memahaminya kemudian menolak dalil tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mendahulukan dalil daripada akalnya, walaupun pada hakikatnya tidak ada dalil yang bertentangan dengan akal yang sahih, jika akalnya benar. Perkara yang gaib jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala terkadang sulit diterima oleh akal manusia, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara-perkara gaib ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui yang gaib, dan Allah tidak mengabarkan perkara gaib ini kepada satu orang pun, kecuali nanti orang-orang yang dikecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dari para rasul. Dan itu pun hanya sedikit sekali yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita bukan untuk mencari pembenaran, melakukan penelitian terhadap perkara gaib tersebut, akan tetapi cukup bagi kita untuk mengimani. Tidak perlu kita ingin mengetahui, mengungkap tirai gaib,
Akan tapi tugas kita hanya mengimani perkara gaib, dan ini masuk dalam nanti kategori kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yaitu tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak perlu bagi kita untuk menyamakan, memikirkan dengan akal kita kemudian kita kiaskan, kita samakan dengan apa yang ada di dunia. Karena bisa jadi dan banyak perkara tersebut yang namanya sama, hakikatnya berbeda. Sewaktu disebutkan di surga ataupun di akhirat tadi ada telaga. Jangan dibayangkan telaganya sama dengan telaga di dunia. Di surga ada madu, ada khamar, ada susu. Kita baca dalam Al-Quranul Karim, disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Jangan dibayangkan sama dengan apa yang ada di dunia. Jawabannya tidak akan sama. Makanya Allah Ta'ala katakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kalian tidak akan mengetahui, disembunyikan bagi kalian apa yang telah Allah Ta'ala siapkan dari penyejuk pandangan mata kalian, baik bidadari-bidadari surga. Di surga ada wanita-wanita surga. Nikmatnya beda dengan nikmat yang ada di dunia. Sama nama, beda hakikat. Dan ini biasa, hatta di dunia juga kita kadang seperti itu. Contoh misalnya, bersama kita sekarang ada Salman. Mana Salman? Ini Salman. Siapa Salman? Salman adalah seorang talib. Di Al-Yaman ada Salman. Di Saudi juga ada Salman. Apakah Salman di sini sama dengan Salman di sana? Jawabannya berbeda. Walaupun namanya sama-sama Salman. Salman di sini talib, Salman di sana raja. Raja kerajaan Saudi Arabia. Namanya sama-sama Salman, tapi ternyata beda. Ya, kurang lebih seperti itu antara di dunia dan di akhirat. Nama boleh sama tapi hakikatnya berbeda. Dan di antara perkara gaib tersebut adalah adanya haud di padang mahsyar. Haud majma'ul ma'. Yang dimaksud dengan haud merupakan tempat berkumpulnya air. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu seperti danau atau telaga, ini kalau diterjemahkan. Tapi kembali kita ingatkan, jangan disamakan antara yang di dunia dan di akhirat. Secara hakiki tidak. Persamaan terkadang hanya ada pada penamaan saja. Contoh lagi misalnya sewaktu ingin dianalogikan, Ustaz, di akhirat tadi disebutkan dalam hadis jarak matahari berapa? 1 mil. 1 mil itu sekitar 2 kilo. 1 kilo lebih sampai 2 kilo. 2 kiloan lah. Memang bisa Ustaz manusia tahan 2 kilo dari matahari. Sekarang jarak kita dari matahari berapa mil? Berapa juta mil? Kalau dijemur siang hari, setengah jam pingsan, tidak sanggup. Iya enggak? Setengah jam aja dijemur. Itu jutaan mil. Ini 1 mil. Berkumpul manusia, tidak pakai pakaian, tidak pakai alas kaki. Bagaimana logika manusia? Kok bisa tahan? Apakah pakai pelindung panas seperti apa? Makanya kita katakan ini pentingnya kita beriman kepada perkara yang gaib tadi. Mataharinya dekat, waktunya panjang. Allah Ta'ala katakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alf sanah. Yang mana satu harinya bagikan 50.000 tahun di akhirat tersebut. Hari yang sangat berat. Dan hari itu akan kita lalui semua jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, ana faratukum alal haudi. Aku telah menunggu kalian di telaga kata Nabi SAW. Dan telaga ini bukan telaga biasa. Telaga ini memiliki air yang bersumber dari sungai Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai yang berada di surga. Oleh sebab itu, telaga tersebut juga disebut dengan telaga Al-Kautsar. Dan disebut juga dengan telaga Al-Kautsar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disifati tentang bagaimana telaga ini. Telaga Nabi SAW memiliki air yang lebih putih daripada susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Dan barang siapa yang minum dari air telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah merasakan haus setelahnya selama-lamanya. An Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal labani wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minhu lam yazma ba'dahu abada. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telagaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan lamanya. Airnya lebih putih daripada susu. Harumnya lebih harum daripada misik, kasturi. Bejana-bejana yang ada sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi jangan khawatir tidak dapat minum karena tidak ada gelasnya, tidak ada bejananya. Bejananya kata Nabi SAW sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Sangat banyak sekali. Dan barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk dapat minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan disebutkan oleh para ulama tentang ada berapa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebagian dari para ulama mengatakan telaga Nabi ini ada 2. Sebagian yang lainnya mengatakan telaga Nabi SAW ini ada 1. Yang mengatakan ada 2, mereka mengatakan bahwasanya yang pertama adalah telaga tersebut berada sebelum Sirat, sebelum melewati Sirat. Kemudian satunya adalah setelah melewati Sirat. Jadi telaga yang pertama sebelum melewati Sirat, telaga kedua yaitu setelah melewati Sirat. Sebagian yang lain mengatakan telaganya hanya ada 1, yaitu yang sebelum Sirat. Adapun yang setelah Sirat adalah Al-Kautsar. Ini sumber mata air dari telaga tersebut. Karena disebutkan bahwasanya telaga Nabi SAW itu berasal dari sungai yang ada di surga. Mata airnya berasal dari surga, yaitu Al-Kautsar tadi. Yang mengatakan haud itu setelah Sirat, termasuk haud tadi setelah Sirat ini adalah Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari. Adapun yang mengatakan haud itu di padang mahsyar sebelum Sirat, inilah pendapat dari Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Allah taala alam, ana lebih condong pada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya
Haud itu hanya ada satu, yaitu yang sebelum sirat. Sebelum sirat. Karena ada tadi disebutkan dalam riwayat yang lainnya, disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya nanti ada orang-orang yang akan dihalangi dari meminum air dari telaga tersebut. Dan tentu apabila ada yang dilarang dari minum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ini kejadian sebelum sirat. Karena kalau sudah lewat sirat, yang selamat hanyalah orang-orang yang baik saja, yang soleh saja. Adapun yang lainnya, ya maka akan jatuh ke dalam neraka. Allahu taala a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana faradtukum 'alal haudi. Aku menanti kalian di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menunggu di telaga tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya. Kenalnya dari mana? Dari ciri-ciri yang ada pada umatnya tersebut, dari ciri-ciri yang ada pada diri mereka. Di antaranya adalah mereka akan datang bersama dengan beliau, bersama dengan para imam. Yang mana dalam Quran surah Isra ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim." Yaitu hari di mana kami akan menyeru manusia bersama imam-imam mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin di sini adalah pemimpin-pemimpin dalam kebaikan dan pemimpin-pemimpin dalam kesesatan. Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan arti pemimpin di sini adalah nabi setiap umat. Jadi setiap umat akan mengikuti nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ya umat akhir zaman, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat manusia pada hari kiamat sebagaimana dalam Al-Isra tadi akan dipanggil secara berkelompok bersama imam-imam mereka. Ya, umat Islam akan dipanggil pada kelompok yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini tahulah kita bahwasanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali umatnya. Yang pertama adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat akan mengikuti di belakang Nabi SAW. Sebagaimana mereka di dunia senantiasa mengikuti petunjuk Nabi SAW, di akhirat juga mereka akan mengikuti di belakang Nabi SAW. Ini yang pertama, Rasulullah akan mengetahui dari kelompok orang-orang yang mengikuti di belakang mereka, ya, orang-orang yang mengikuti di belakang beliau SAW. Kemudian yang kedua, umat Islam juga memiliki ciri khusus lainnya yang mana disebutkan dalam hadis, walitu ana qad ra'aina ikhwanana. Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, aku berharap aku akan berjumpa dengan saudara-saudaraku, akan berjumpa dengan saudara-saudara kami. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Kata para sahabat, qala antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, saudara-saudaraku, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang belum pernah berjumpa denganku. Sahabat-sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara-saudara kamu wahai Rasulullah? Rasulullah katakan, kalian adalah sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah berjumpa denganku, kata Nabi SAW. Faqalu,
kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa mengenal mereka, orang-orang yang datang setelah engkau meninggal wahai Rasulullah? Bagaimana engkau bisa mengenal? Dengan para sahabat Rasulullah kenal karena pernah berjumpa. Ya, definisi para sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengenalinya. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah belum pernah berjumpa? Bagaimana engkau akan mengenalnya wahai Rasulullah, kata para sahabat. Faqal ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalah baina zahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Bagaimana pendapatmu apabila seseorang yang dia memiliki kuda yang berwarna, yang memiliki tanda putih pada wajah kuda-kuda tersebut, begitu juga dengan kaki-kakinya ada tanda putihnya, kemudian berada di tengah kuda yang banyak, kuda-kuda yang lain berwarna hitam, sedangkan kuda milikmu memiliki warna putih di wajahnya dan di kakinya. Bukankah engkau akan mengenalinya? Ini kias. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Kalau seandainya di sana banyak kuda warna hitam, kemudian ada kuda-kuda yang tadi wajahnya warna putih, kakinya warna putih, bukankah akan sangat mudah bagi kita untuk mengenali kuda tersebut? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, akan mudah untuk mengenalinya. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Dan mereka akan datang, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan datang dengan wajah yang putih bersinar dan kaki dan tangan yang bercahaya dikarenakan bekas wudu mereka. Subhanallah. Artinya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan datang dalam keadaan apa? Wajahnya putih bersinar, kakinya putih bersinar. Yang mana mereka dapatkan warna putih dan sinar tersebut adalah dari wudu yang mereka lakukan selama di dunia. Makanya jangan malas wudu gitu. Ini yang nantinya akan menjadi tanda bagi kita agar dapat dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Wa ana faradtuhum alal haudi, dan aku telah menanti mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di telagaku tersebut. Ya, maka dua hal ini yang akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya. Yang pertama adalah dari orang-orang yang mengikuti di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dari bekas wudunya. Dalam hadis ini juga dalam hadis juga disebutkan akan adanya orang-orang yang akan tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ikut rombongan yang lain minum, mereka mau minum tidak diperbolehkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku itu umatmu ya Rasulullah. Itu umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak diperbolehkan untuk minum. Makanya Rasulullah kok tidak boleh minum? Padahal ini telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin minum, akan tapi mereka terhalangi. Disebutkan innahum minni fayuqal innaka la tadri ma baddalu ba'dak fa aqulu suhqan liman baddala ba'di fa aqulu suhqan liman baddala ba'di.
liman baddala ba'di. Ya Rasulullah katakan umatku, umatku. Kemudian disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Rasulullah tidak pernah melihat mereka, makanya tadi disebutkan bahwasanya ini bukan para sahabat Nabi, bukan para sahabat Nabi. Rasulullah tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ternyata tidak semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqal innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka ubah-ubah setelah kematianmu, wahai Rasulullah. Mereka ubah-ubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diganti-ganti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqul suhqan liman baddala ba'di. Maka aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah bagi orang-orang yang telah mengubah-ubah setelah meninggalnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka mereka. Ajaran Nabi diubah-ubah sama mereka. Akhirnya apa? Mereka tertolak dari minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum dari air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ubah-ubah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang terhalang ini, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang ikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga bercahaya wajahnya, kakinya ada bekas wudunya. Mereka juga sholat, puasa, namun mereka terhalang. Disebut oleh para ulama, mereka terhalang. Orang yang berwudu, sholat, akan tetapi mereka mengganti, mengubah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarenakan dengan perbuatan mereka ini, mereka terhalangi tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sampai katakan suhqan liman baddala ba'di, celaka orang yang mengubah setelahku. Makanya tidak boleh kita mengubah-ubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan adakan perkara-perkara yang baru dalam agama. Sudah cukupkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Sering ada yang kata sudah banyak sekali. Sunnah yang harus kita kerjakan itu sudah banyak. Ya jangan ditambah-tambah. Cari dalilnya, baru kita amalkan. Kalau ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Kalau tidak ada sudah. Tidak perlu kita tambah-tambah. Tidak perlu berinovasi dalam masalah agama ini, karena agama telah sempurna. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya para ulama khilaf sewaktu menafsirkan siapa orang-orang yang terhalangi dari minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Siapa mereka orang-orang ini? Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya orang yang terhalangi dari minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak mati dalam keadaan Islam. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud adalah orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian murtad, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka walau tidak memiliki bekas tanda wudunya. Walaupun tidak ada bekas tanda wudunya, Nabi panggil karena Nabi pernah melihat mereka sewaktu Rasulullah SAW masih hidup. Walau Nabi SAW tahu keislaman mereka ketika mereka masih hidup, lantas dibantah mereka itu karena mereka adalah orang-orang yang murtad, tertolak. Karena mereka murtad sepeninggal Nabi SAW. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan orang yang tertolak di sini adalah para pelaku bid'ah. Yang kebid'ahan dilakukan tadi mengeluarkan mereka dari agama Islam. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bid'ah pun itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah yang
bid'ah mukaffarah, bid'ah yang menjadikan seorang keluar dari agama Islam. Karena banyak motif orang melakukan kebid'ahan dan banyak tingkatannya. Ada orang yang melakukan kebid'ahan karena hanya ikut-ikutan karena dia jahil. Belajar dari orang yang salah, mereka lakukan bid'ah tersebut. Mereka jahil. Dan dalam agama Islam orang-orang jahil ini dimaafkan. Dikarenakan kejahilannya, dia tidak tahu, dia kira sunnah ternyata bid'ah. Dikarenakan kebodohannya. Kemudian juga ada bid'ah yang memang orang itu sengaja melakukan bid'ah tadi karena ingin mengubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah dalam masalah akidah ini juga dapat menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang tertolak dari haud di sini adalah pelaku bid'ah yang mengeluarkan mereka dari keislaman. Mereka adalah orang-orang yang tertolak dari minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian mengatakan yang tertolak adalah para pelaku bid'ah, walaupun tadi bid'ahnya bukan bid'ah yang sampai menjadikan mereka kafir. Ada juga ulama yang mengatakan seperti ini. Di antara hukuman mereka karena mereka melakukan bid'ah dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka tidak diizinkan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Kemudian nanti bukan menjadikan mereka keluar dari Islam, tidak. Bukan menjadikan mereka kekal dalam neraka, tidak. Ya, ini hanya sebagai bentuk hukuman bagi mereka karena mereka tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan perkara-perkara bid'ah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti bukan melazimkan orang ini masuk ke dalam neraka, kekal dalam neraka, tidak. Ya, karena siapa saja yang dalam hatinya ada la ilaha illallah, maka pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah salah satu jenis tadi kemaksiatan yang dia lakukan. Dan ahlu sunnah meyakini bahwasanya yang namanya maksiat yang dilakukan oleh ahlu tauhid, hukumannya adalah tahta masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghukumnya, Allah Subhanahu wa taala akan hukum dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengampunkannya, Allah akan ampunkan dengan luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama dosa itu bukan dosa syirik. Selama bukan dosa syirik. Karena kalau dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Allah sendiri yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapuskan dosa syirik dan akan menghapuskan dosa selain dari dosa syirik kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abdul Bar dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama, melakukan dan membuat bid'ah, merekalah yang dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Seperti halnya Khawarij, Rafidhah dan pelaku bid'ah yang lainnya. Begitu pula orang-orang yang berbuat zalim dan terlaknat lantaran melakukan dosa-dosa besar. Semua yang disebutkan tadi dikhawatirkan terancam akan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Ya, di sini disebutkan tadi bahwasanya yang diberikan contoh oleh Ibnu Abdul Bar adalah bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah dalam masalah akidah. Dan bid'ah dalam masalah akidah ini lebih berbahaya daripada bid'ah amaliyah. Daripada bid'ah dari sisi pengamalan. Namun tetap juga seorang tidak boleh meremehkan bid'ah amaliyah, karena terkadang seseorang itu jatuh kepada bid'ah akidah diawali dengan dia melakukan bid'ah amaliyah ini. Amalan-amalan bid'ah terus dilakukan hingga akhirnya syaitan
menyampaikan dia, menjatuhkan dia dalam bid'ah akidah. Contoh bid'ah amaliyah adalah seorang yang bersin sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ada seorang yang bersin di dekat Ibnu Umar kemudian mengatakan alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Jadi dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, kemudian bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dilakukan oleh orang ini ditegur oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena yang disunnahkan bagi seorang yang bersin adalah mengucapkan alhamdulillah, bukan alhamdulillah ditambah salawat kepada Rasulullah. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup mengikuti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ditambah-tambah, jangan kita kira tambahan yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Tadi orang bersin, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat bagus. Salawat itu bagus, bukan tidak boleh bersalawat, tapi sewaktu dikaitkan salawat itu dengan bersin, ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah kita kerjakan, tidak usah kita amalkan, cukup kita ucapkan sewaktu bersin alhamdulillah. Solat bagus, tapi kalau solat yang tidak ada disunnahkan, diada-adakan, contoh misalnya solat sunnah birrul walidain, tidak ada solat sunnah birrul walidain, diada-adakan oleh manusia. Solat sunnah setelah sa'i, jadi yang ada solat sunnah itu setelah tawaf. Setelah tawaf, bagi orang yang tawaf keliling Ka'bah 7 putaran, itu sunnahnya solat 2 rakaat. Nah kemudian ada orang yang dia saking semangatnya habis sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali, kemudian dia sholat, ini tidak ada tuntunan, tidak ada tuntunannya. Jangan diada-adakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya keadaan, ya kita kembali bagaimana keadaan di padang mahsyar, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panas yang luar biasa. Akan tapi tadi manusia tidak mati, tidak mati-mati. Kenapa? Karena ini udah dibangkitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya terkait dengan tadi, ya matahari dekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga sejauh 1 mil. Perawi hadis Sulaim bin Amir ini mengatakan, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil ini. Tadi mil yang 1 sampai 2 kilometer itu ukuran milnya dunia. Tadi sudah kita sampaikan di awal bahwasanya yang namanya di dunia dengan di akhirat itu penamaan bisa sama tapi hakikatnya berbeda. Dan perawi ini mengatakan, yaitu Sulaim bin Amir, bahwasanya Allah taala alam, aku tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan mil di sini. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Aku tidak mengetahuinya. Ya, di sini menggambarkan, ya sewaktu dikatakan 1 mil ini menunjukkan jarak matahari itu dekat. Jarak matahari itu dekat. Makanya jadi orang berkeringat dengan keringat yang luar biasa. Tapi untuk menetapkan, oh yang dimaksudkan 1 mil itu adalah 1,6 kilo. Karena lihat dari satuan ukuran di dunia, maka tidak bisa kita samakan secara mutlak seperti itu. Kenapa? Karena tadi nama boleh sama tapi hakikat bisa berbeda antara di dunia dan di akhirat. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, jarak 1 mil ini, baik 1 mil yang biasa atau mil alat celak, semuanya dekat. Apabila demikian, panasnya matahari dunia pada jarak antara kita dengannya sangat jauh, padahal jarak antara kita dengan matahari teramat sangat jauh, maka bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala kita? Dalam syarah akidah wasithiyah ini menunjukkan bahwasanya matahari pada hari kiamat itu dekat. Itu loh yang ingin disampaikan. Ya, kalau sekarang aja jauh seperti ini panasnya, apalagi dalam keadaan yang dekat. Makanya hari itu hari yang sangat berat sekali.
Kalau hari ini manusia akan binasa jika matahari dekatkan 1 mil dari bumi, akan terbakar bumi, manusia hancur semuanya. Namun tadi di akhirat semuanya berbeda. Allah Ta'ala jadikan tubuh manusia tahan dengan ukuran panas tersebut. Kekuatan manusia tidak sama pada hari itu. Dalam keadaan yang sangat genting, sangat sulit tadi, matahari sangat dekat, sangat panas sekali, keringat luar biasa. Panas luar biasa, panas ini. Ternyata nanti di sana ada orang-orang yang dapat naungan, bisa berteduh. Saat panas luar biasa. Kita kok di dunia panas terik, cari tempat berteduh, ya enggak? Main ini soccer, main bola, sebelah kiri ramai, kenapa? Oh ternyata teduh. Lagi olahraga tuh, cari naungan, padahal lagi mau olahraga gitu kan ya. Sebelah kanan sepi, panas. Ya, manusia cari tempat berteduh, cari naungan. Waktu cuaca sedang panas-panasnya siang hari, cari tempat berteduh, kadang pakai payung biar tidak panas. Dan di akhirat jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat keadaan sangat genting seperti itu, matahari jaraknya sangat dekat 1 mil, ternyata ada orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mendapat naungan pada saat orang-orang lain tidak mendapatkan naungan. Orang-orang yang mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan manusia. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun, seorang pemuda yang mereka tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa mudanya. Masa yang banyak orang-orang di sana terlalaikan, dia sibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pemuda ini akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, pada saat orang-orang yang lainnya tidak ada mendapatkan naungan. Kemudian yang ketiga, rajulun mu'allakun bil masjid. Seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, tidak mau jauh dari masjid. Dia tinggal cari tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Rindu hatinya dengan masjid, ingin kembali ke masjid. Selesai sholat, nunggu sholat yang berikutnya. Kenapa? Rindu ingin ke masjid. Tidak buru-buru ingin meninggalkan masjid, beribadah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya di masjidnya beribadah gitu ya. Kemudian yang keempat, 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berteman dengan si fulan karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antum tidak mau berteman lagi dengan fulan? Kenapa antum dijauhi? Karena dia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tolak ukur dia cinta kepada saudaranya, kepada temannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita, yang disebutkan wanita itu zatu mansib wa jamal, wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Tidak hanya cantik, wanita juga kaya, anak pejabat, tempat yang udah terkondisikan, aman semuanya, cantik, memiliki kedudukan, memiliki wibawa. Tapi dia katakan kepada wanita ini, inni akhafullah, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, seorang yang dia bersedekah fa'akhlaha, dan dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini perumpamaan, sampai tangan kirinya aja tidak tahu, apalagi orang yang lain. Orang yang dia sedekah tapi disembunyikan sedekahnya, tidak dia umbar-umbar, tidak dia pamer.
Kemudian yang ketujuh adalah lelaki rajulun zakarallah. Lelaki ataupun seorang yang dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang khalian, sedang bersendiri, dia sendiri. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetes air matanya. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa-dosanya, ingat maksiatnya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, menetes air matanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 7 golongan yang disebutkan dalam hadis. Orang-orang yang nantinya akan dimuliakan, mendapatkan naungan pada saat orang-orang tidak ada naungan pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsyil Azim bi asmail husna wa sifatil ulia, agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi anda dan antum semuanya. Para ulama menjelaskan bahwasanya 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini bukan merupakan pembatasan. Bukan hanya 7 ini saja yang mendapatkan naungan. Yang 7 ini memang 7 sifat yang khusus. Sebagaimana halnya dicontohkan pula dalam hadis ciri-ciri munafik yang disebutkan bahwasanya ciri munafik itu ada 3. Yaitu apabila dia bicara berdusta, idza tumina khana, jika diberi amanat dia khianat. Kemudian ketiga, jika dia berjanji dia akan mengkhianati, menyelisih janjinya. Ini diantara ciri orang munafik 3. Tapi bukan 3 ciri itu aja orang munafik. Ada ciri-ciri yang lainnya. Begitu juga dengan 7 golongan yang masuk ke dalam naungan, mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan selain dari naungan tersebut. Ya, para ulama mengatakan bukan hanya 7 ini saja. Ini 7 bukan pembatasan. Karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang akan mendapatkan naungan juga orang yang meringankan beban dari orang yang berhutang. Orang yang meringankan beban saudaranya yang sedang memiliki hutang. Dalam hadis Muslim disebutkan, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi dhillihi. Barang siapa yang memberi kelapangan waktu bagi orang yang sedang berada dalam kesulitan, yang dia pada waktu itu tidak bisa bayar hutangnya, dia berikan kelapangan, diundur. Dia ada hutang, mengutangi orang, kemudian orang itu bilang, saya belum bisa bayar sekarang. Kemudian dia lapangkan, ya udah nanti aja. Kapan tanggalnya catat, diundur. Dia lapangkan orang yang sedang sulit tersebut, yang kesulitan untuk melunasi hutangnya. Atau bahkan dia bebaskan langsung hutangnya. Ya udah, kalau antum sulit, hutang antum ana bebaskan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan hutangnya. Maka orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan naungan Allah, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 3006. Kemudian juga disebutkan orang-orang yang setiap orang akan di bawah naungan sedekahnya. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Artinya semakin banyak orang itu bersedekah, nanti sedekah itu yang akan menaunginya pada hari kiamat, menutupi dirinya. Maka ini juga motivasi bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan untuk memperbanyak sedekahnya. Kenapa? Karena sedekah ini akan menjadi naungannya nanti pada hari kiamat. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat pertemuan kita dalam catatan amal kebaikan. Allah berikan kepada kita, karuniakan kepada kita semuanya istiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk melalui fitnah-fitnah di kehidupan dunia ini, dan semoga Allah taala jadikan kita semua orang yang berhasil
di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.